Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Jangan lupa like and subscribe. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang turunan tingkat tinggi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi, operasi diferensiasi mengambil sebuah fungsi f dan mengambil sebuah fungsi baru f aksen. Jika f aksen sekarang kita diferensiasikan, kita masih tetap menghasilkan fungsi lain dinyatakan oleh f2 aksen dan disebut turunan kedua dari f. Pada gilirannya, dia boleh didiferensiasikan lagi. Dengan demikian, menghasilkan F3 aksen yang disebut turunan ketiga dari F. Turunan keempat dinyatakan dengan F pangkat 4. Turunan kelima dinyatakan dengan F pangkat 5. Dan seterusnya. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di sini. Jika Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7x min 8. Maka untuk turunan yang pertama atau f aksen x itu bisa kita tuliskan dengan 6x kuadrat plus 8x plus 7. Lalu f2 aksennya sama dengan 12x min 8 dan untuk f3 aksen yaitu sama dengan 12. Sedang yang turunan keempat yang terakhir sama dengan 0. Karena turunan fungsi 0 adalah 0, maka turunan keempat dan semua turunan tingkat yang lebih tinggi dari f akan 0. Yang seperti kita tahu bahwa konstanta itu sama dengan 0. Nah, kita telah memperkenalkan 3 cara penulisan untuk turunan. Sekarang disebut turunan pertama dari Y sama dengan Fx. Notasinya adalah, jadi di sini kita bisa menggunakan untuk turunan pertama itu biasanya dinotasikan dengan Fx, dxy atau dx, dy per dx. Jadi masing-masing ini disebut dengan notasi aksen, notasi D, dan notasi Leibniz. Terdapat suatu variasi dari cara penulisan aksen yakni Y aksen yang kadangkala akan kita gunakan juga. Semua cara penulisan ini mempunyai perluasan untuk turunan-turunan tingkat tinggi, seperti diperlihatkan dalam tabel yang menyertai. Khususnya, perhatikan notasi Leibniz yang walaupun rumit kelihatannya paling cocok untuk Leibniz, yang menurutnya lebih wajar daripada menuliskan D per dx dalam kurung dy per dx sebagai D pangkat 2y per dx pangkat 2. Notasi Leibniz untuk turunan kedua dibaca turunan kedua dari Y terhadap X. Di sini bisa kita lihat cara penulisan untuk turunan dari Y sama dengan Fx. Untuk yang turunan pertama, notasi F aksennya bisa kita tuliskan dengan F aksen X. Dan notasi Y aksen bisa kita tuliskan dengan Y aksen. Notasi D bisa kita tuliskan dengan dxy. Dan notasi Leibniz bisa kita tuliskan dengan dy per dx. Sampai turunan ke n, di mana kita bisa menotasikan untuk F aksennya F pangkat n x. Nah, jadi di situ teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, untuk mempermudah kita untuk memahami materi kali ini, kita bahas contoh nomor 1. Jika Y sama dengan sin 2x, cari D pangkat 3y per dx pangkat 3 dan D pangkat 4y per dx pangkat 4 dan D pangkat 12y per dx pangkat 12. Jadi yang dimaksud pangkat di sini kita itu
akan mencari turunan dari sin 2x itu. Jadi kita mencari turunan ketiga, keempat, dan juga ke-12. Maka penyelesaiannya dy per dx sama dengan 2 cos 2x. Nah, turunan yang keduanya itu min 2 pangkat 2 sin 2x. Dan yang turunan yang ketiga min 2 pangkat 3 cos 2x. Dan turunan yang keempat 2 pangkat 4 sin 2x. Turunan yang kelima 2 pangkat 5 cos 2x. Sampai ke turunan ke-12 di mana 2 pangkat 12 turunan dari cos sendiri itu sin, kita masukkan sin 2x. Dalam subbab ini kita juga akan belajar tentang kecepatan dan juga percepatan. Kita menggunakan pengertian kecepatan sesaat untuk memotivasi definisi turunan. Ya, jadi mari kita kaji ulang ya pengertian dengan menggunakan sebuah contoh. Juga sejak saat ini kita akan menggunakan kata tunggal kecepatan sebagai ganti istilah kecepatan sesaat yang kurang praktis. Bisa kita lihat contoh yang kedua. Sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisinya S memenuhi S sama dengan 2t kuadrat min 12t plus 8, di mana S diukur dalam sentimeter dan T dalam detik dengan T lebih besar dari sama dengan 0. Tentukan kecepatan benda ketika T sama dengan 1 dan ketika T sama dengan 6. Kapan kecepatannya 0? Kapan kecepatannya positif? Nah, langsung saja kita lihat penyelesaiannya. Jika kita menggunakan lambang Ft untuk kecepatan pada saat T, maka Ft sama dengan ds per dt sama dengan 4t min 12. Kenapa 4t? Karena yang S tadi itu kan 2x kuadrat. Nah, kita turunkan, maka menjadi 4t min 12. Jadi, F1-nya itu sama dengan 4 kita kalikan dengan 1, T-nya kita ganti dengan 1, min 12 sama dengan min 8 cm per detik. Dan F6-nya dalam waktu 6 sekon tadi itu kita ganti dengan 4 dikali 6. Kita masukkan, kita substitusikan. 4 dikali 6 min 12 sama dengan 12 cm per detik. Selanjutnya, kecepatan 0 ketika 4T min 12 sama dengan 0, yaitu ketika T sama dengan 3, kecepatan positif ketika 4T min 12 lebih dari 0, atau ketika T lebih dari 3, skema diperlihatkan dalam gambar. Tentu saja benda tersebut bergerak di sepanjang sumbu S, bukan pada jalur berwarna di atasnya, tetapi jalur warna memperlihatkan apa yang terjadi pada benda itu di antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 3. Kecepatan negatif benda bergerak ke kiri mundur pada saat T sama dengan 3. Dia diperlambat ke kecepatan 0. Kemudian mulai bergerak ke kanan ketika kecepatannya positif. Jadi, kecepatan negatif berkorespondensi dengan bergerak ke arah berkurangnya S. Kecepatan positif berkorespondensi dengan bergerak ke arah bertambahnya S. Pembahasan mendalam tentang butir-butir ini akan diberikan dalam bab 3. Nah, terdapat perbedaan teknis nih antara kecepatan dan juga laju. Kecepatan mempunyai tanda mungkin positif atau negatif. Dan laju didefinisikan sebagai nilai mutlak dari kecepatan. Jadi, dalam contoh di atas, laju pada saat T adalah 8 cm per detik. Pengukuran pada kebanyakan kendaraan adalah mengukur laju dan selalu memberikan nilai tak negatif. Sekarang kita ingin memberikan tafsiran fisik mengenai turunan kedua atau untuk notasi dxy-nya d pangkat 2 s per dt pangkat 2.
Tentukan saja ini hanyalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi ia mengukur laju perubahan kecepatan terhadap waktu yang mempunyai nama percepatan. Jika percepatan dinyatakan oleh A, maka dapat kita rumuskan A sama dengan df per dt sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat. Nah, bisa kita lihat contohnya, di mana 2 sama dengan S sama dengan 2T kuadrat min 12T plus 8. Jadi, kita masukkan rumus F sama dengan ds per dt sama dengan 4T min 12 dan A sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat sama dengan 4. Ini berarti bahwa kecepatan bertambah pada suatu tingkat yang tetap sebesar 4 cm per detik setiap detik yang kita tuliskan sebagai 4 cm per detik atau 4 cm per detik. Selanjutnya, masalah benda jatuh. Jika sebuah benda dilempar ke atas atau ke arah dari suatu ketinggian awal atau bisa kita simbolkan S0 desimeter dengan kecepatan awal F0 desimeter per detik dan jika S adalah tingginya di atas tanah dalam desimeter setelah T detik, maka S sama dengan min 16T kuadrat plus F0T plus S0. Ini mengasumsikan bahwa percobaan berlangsung dekat permukaan laut dan bahwa tekanan udara dapat diabaikan. Diagram dalam gambar 4 melukiskan situasi yang kita bayangkan. Perhatikan kecepatan positif bermakna bahwa benda bergerak ke atas. Bisa kita lihat contohnya, dari puncak sebuah gedung setinggi 160 feet, sebuah bola dilempar ke arah dengan kecepatan awal 64 feet per detik. Nah, yang di sini yang ditanyakan A, kapan bola itu mencapai ketinggian maksimum? Berapa ketinggian maksimumnya? Kapan bola membentur tanah? Dengan laju berapa bola membentur tanah? Berapa percepatan pada T sama dengan 2? Maka penyelesaiannya di sini misalkan T-nya itu sama dengan 0 berkorespondensi dengan saat pada waktu bola dilempar. Maka S0-nya sama dengan 160 dan F0 sama dengan 64. F0 positif karena bola dilempar ke atas. Jadi S sama dengan min 16T kuadrat plus 64T plus 160. Maka F-nya sama dengan ds per dt sama dengan min 32T plus 64. A sama dengan df per dt sama dengan min 32. Nah, tadi kan kita yang pertama itu ingin mencari kapan bola mencapai ketinggian maksimum. Nah, jadi di sini dapat kita hitung bola mencapai ketinggian maksimum pada waktu kecepatan 0, yakni ketika min 32T plus 64 sama dengan 0, atau ketika T sama dengan 2 detik. Dan untuk penyelesaian yang B, pada T sama dengan 2, S sama dengan min 16, maka T-nya itu kita ganti dengan 2, pangkat 2 plus 64 kali 2 plus 160 sama dengan 224 feet. Yang C, bola membentur tanah pada waktu S-nya itu sama dengan 0, yakni ketika min 16T kuadrat plus 64T plus 160 sama dengan 0. Pembagian oleh min 16 memberikan T kuadrat min 4T min 10 sama dengan 0. Maka rumus ABCD menghasilkan T sama dengan 4 kurang lebih akar 16 plus 40 per 2 sama dengan 4 kurang lebih 2 akar 14 per 2 sama dengan 2 kurang lebih akar 14. Hanya jawaban positif yang masuk. Jadi bola membentur tanah pada T sama dengan 2 plus akar 14 sama dengan 5,74 detik.
Dan yang D untuk dengan laju berapa bola membentur tanah, yaitu pada saat T sama dengan 2 plus akar 14, F sama dengan min 32, 2 dalam kurung 2 plus akar 14 plus 64, ekivalen min 119,73. Jadi bola membentur tanah pada saat laju 119,73 feet per detik. Dan untuk mencari berapa percepatan pada T2, maka percepatannya selalu min 32 feet per detik. Ini adalah percepatan gravitasi di dekat permukaan laut. Cukup sekian video pembelajaran pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.